Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Elisa Cahyani, NPM 10060319077 dari Program Studi Farmasi B, Universitas Islam Bandung. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan isotonis. Di sini terdapat soal, suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalensi NaCl 0,45, natrium benzoat sebanyak 1,0 mg dengan ekivalensi NaCl 0,22 dan BHA sebanyak 5,0 mg dengan ekivalensi NaCl-nya 0,60 dan aqua pro injeksi add 5 ml. Pertanyaannya, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Dan bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Lalu, kita menulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui dari soal. Pertama, atropin sulfat sebanyak 50 mg kita ubah menjadi gram, yaitu menjadi 0,05 gram. Dan natrium benzoat 1,0 mg menjadi 0,001 gram. BHA 5,0 mg menjadi 0,005 gram. Dan aqua pro injeksi add 5 ml. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan bobot NaCl, di mana NaCl yaitu 0,9 per 100 dikali 5 ml, hasilnya 0,045 gram. Atropin sulfat 0,05 gram dikali dengan ekivalensi NaCl-nya 0,45. Natrium benzoat 0,001 gram dikali NaCl-nya 0,22. BHA 0,005 gram dikali 0,60. Lalu, setelah dilakukan perhitungan menghasilkan 0,02572 gram sebagai total, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan injeksi tersebut merupakan larutan injeksi hipotonis. Kemudian, di sini terdapat tabel perhitungan isotonis metode ekivalen NaCl. Di tabel ini terdapat komposisi, massa ENaCl, gram ENaCl, persen ENaCl, dan persen ENaCl. Komposisi pertama ada atropin sulfat dengan massa 0,05 dikalikan dengan ENaCl didapatkan hasil 0,0225. Komposisi kedua ada natrium benzoat dengan massa 0,001 dikalikan dengan 0,22 didapatkan hasil 0,00022. Komposisi ketiga ada BHA dengan massa 0,005 dikalikan dengan ENaCl 0,60 didapatkan hasil 0,003. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan persen. Komposisi pertama yaitu atropin sulfat. Perhitungannya 0,05 gram dibagi 5 ml dikali 100 menghasilkan 1%. Kenapa 5 ml? Karena larutan injeksi yang akan kita buat yaitu sebanyak 5 ml. Kemudian komposisi kedua ada natrium benzoat. Perhitungannya 0,001 gram dibagi 5 ml
dikali 100 didapatkan hasil 0,02. Lalu komposisi BHA 0,005 gram dibagi 5 mili dikali 100, maka didapatkan hasil 0,1. Kemudian ditulis kembali ENaCl-nya. Pertama, atropin sulfat 0,45, natrium benzoat 0,22, BHA 0,60. Lalu hitung persen ENaCl tersebut. Maka didapatkan hasil atropin sulfat menjadi 0,45, natrium benzoat menjadi 0,0044, dan BHA menjadi 0,06. Setelah itu, kita akan menghitung total gram NaCl, yaitu setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil total yaitu 0,02572 gram NaCl. Kemudian dihitung pula total persennya. Total persen NaCl setelah dilakukan perhitungan yaitu 0,5144% NaCl. Setelah itu, kita melakukan perhitungan NaCl butuh. NaCl butuh dengan cara 0,045 gram itu didapatkan dari bobot NaCl yang sudah kita hitung sebelumnya dikurang dengan 0,02572 gram itu dari total gram NaCl di atas, maka dihasilkan 0,01928 gram NaCl. Kemudian persennya juga kita hitung. Dengan cara 0,9 itu didapat dari persen NaCl sebelumnya, dikurang dengan total persen NaCl yang kita sudah hitung tadi, yaitu 0,5144% NaCl. Kemudian didapatkan hasil 0,3856% NaCl. Maka, untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis, yaitu membutuhkan dextrose. Dextrose memiliki ekivalen NaCl sebesar 0,18. Lalu kita menghitungnya dengan cara 0,01928 gram NaCl dibagi dengan 0,18 dan didapatkan hasil 0,1071 gram. Kemudian dextrose memiliki persen 0,3865%, lalu dibagi dengan ENaCl-nya 0,18, menghasilkan 2,1422%. Lalu kita ubah ke bentuk gram karena sebelumnya itu bentuknya persen dengan cara 2,1422% dibagi 100 mili dikali 5 mili sama dengan 0,1071 gram. Kenapa tadi 5 mili? Karena itu kita sedang membuat larutan injeksi sebanyak 5 mili. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.